Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak yang kami cintai, semoga berbahagia semuanya. Kali ini kita akan membahas materi yaitu PPKN KD 31.41 yang membahas tentang hakikat bangsa dan negara. Mari kita bahas tentang KD 31.4.1 hakikat bangsa dan negara. Jadi kalian semuanya harus mencoba belajar lagi, jangan sampai ada yang tidak belajar karena kalian masih muda, perlu semangat, perlu eksis untuk ilmu pengetahuan demi kualitas hidup kita sendiri. Ada anakku yang berbahagia. Oke. Indikatornya adalah siswa harus mampu mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Siswa dapat menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya bangsa. Siswa dapat menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Jadi semuanya siswa harus mampu menguraikan. Untuk itu anak-anak, kita pertama berbicara tentang bangsa dan negara. Bangsa dan negara terdiri dari manusia dan unsur-unsur terbentuknya negara, unsur terbentuknya negara, bangsa. Ini bagian daripada bangsa dan negara. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Kita bahas manusia sebagai makhluk individu, ya. Setiap manusia memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda, sehingga selalu dapat dibedakan dengan orang lain, sehingga kita pastinya dengan orang lain tidak sama, karena kita mempunyai sifat secara pribadi sebagai makhluk individu. Orang yang dilahirkan secara kembar pun pasti memiliki perbedaan. Perbedaan yang dimiliki karena Tuhan telah menciptakan sifat, watak, keinginan, kebutuhan, dan cita-cita yang berbeda. Jadi setiap insan manusia tidak sama antara satu dengan yang lain dalam wataknya, sifatnya, karena Tuhan memang memberikan seperti itu. Kenapa? Biar manusia semuanya saling mengerti, saling menghargai dengan yang lain. Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur jasmani, raga, dan rohani jiwa. Jadi manusia punya raga dan jiwa. Tentunya kalau hilang salah satu, maka manusia tidak bisa dikatakan manusia. Setiap manusia juga dibekali suatu kemampuan atau potensi, diberikan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan, sehingga sanggup untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya agar mampu bertahan hidup. Dengan akal dan pikirannya, ia mampu menaklukkan alam dan makhluk lain, dan dengan perasaan serta keyakinannya, ia mampu membedakan mana yang baik dan buruk, benar salah, dan juga bisa menemukan Tuhannya. Dengan demikian, maka manusia harus menggunakan akal sehatnya dengan sebaik-baiknya, karena Allah telah memberikan manusia akal dan pikirannya serta perasaan juga dengan keyakinan. Dengan demikian kita berbeda sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, dengan akal dan pikirannya, kita sebagai manusia bisa menaklukkan alam sekitar kita dan makhluk yang lain. Seperti sekarang ini, ya, COVID-19 ini kita harus bisa menaklukkan. Bagaimana? Salah satunya ada protokol kesehatan, ya, dengan mandi yang bersih, pakai sabun, kemudian tidak bergaul sembarangan. Ini penting. Karena apa? Kita nggak tahu kondisi orang lain. Jadi kita harus betul-betul bisa melihat keadaan, melihat kondisi. Jadi bisa jaga jarak dan sebagainya. Nah, di samping itu, sebagai manusia juga ada pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan fisik dan biologisnya, membentuk keluarga,
marga dan kelompok masyarakat, karena manusia butuh secara fisik dan biologisnya, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu ada kelompok-kelompok yang harus dikembangkan. Kebutuhan ekonomi juga memerlukan manusia, karena untuk kebutuhan ekonominya maka manusia membentuk usaha dagang, pasar, dan perusahaan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara ekonomi. Untuk kebutuhan sosial ya, manusia memerlukan orang lain juga. Makanya manusia punya kelompok ibadah, kelompok arisan, perkumpulan sosial, organisasi dan sebagainya ya. Jadi ini sebagai manusia, maka hal-hal yang seperti ini sangat penting. Para ahli dari Eropa, terutama Aristoteles tahun 384-322 sebelum Masehi, mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yang artinya makhluk yang hidup berkelompok, selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi seperti kita ini tidak mungkin akan berdiri sendiri, mesti membutuhkan orang lain ya, mesti membutuhkan pihak-pihak lain untuk selalu saling melengkapinya ya. Itu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang kita bahas bangsa. Bangsa itu apa? Kita harus tahu bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri, memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur, kenangan bersama, atau beberapa budaya yang sama, atau solidaritas yang tertentu. Ini bangsa. Atau bisa ada persamaan yang lain. Kita membutuhkan orang lain sehingga kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, makhluk sosial. Tentunya kebutuhan apapun tidak bisa kita penuhi dengan sendiri. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita harus membaur dengan orang lain. Jangan sampai kita itu hidup hanya memikirkan diri sendiri, karena tidak bisa manusia itu hidup sendiri, melainkan harus dengan orang lain. Dengan demikian, itu yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi berguna bagi kita, dan yang jelas kalian masih bisa melaksanakan atau melanjutkan materi ini dengan sebaik mungkin, karena masih banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Kiranya ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.